Ivan Pavlov. Nama asli Ivan Pavlov yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang tokoh kunci dalam sejarah fisiologi dan psikologi. Ia dikenal luas atas penelitiannya yang revolusioner tentang refleksi terkondisi, yang memberinya hadiah Nobel dalam kedokteran pada tahun 1904. Warisannya membentuk pemahaman kita tentang perilaku dan pembelajaran. Awal kehidupan dan pendidikan awal. Pada 14 September 1849, Ivan Pavlov lahir di Ryazan, sebuah kota bersejarah di Rusia. Ayahnya adalah seorang pendeta ortodoks setempat yang menanamkan nilai-nilai disiplin dan ketekunan pada Pavlov sejak usia dini. Pada tahun 1860, memulai pendidikan di sekolah keagamaan Ryazan, di mana ia menunjukkan minat awal pada ilmu pengetahuan alam dan matematika, jauh dari jalur teologi yang diharapkan oleh keluarganya. Kemudian pada tahun 1864, melanjutkan studi ke seminar teologi Ryazan, meskipun minatnya bergeser semakin kuat ke arah ilmu pengetahuan empiris dan eksperimental. Transisi ke ilmu pengetahuan. Meninggalkan seminari. Pada tahun 1870, Pavlov membuat keputusan berani untuk meninggalkan seminari teologi Ryazan, menolak jalur spiritual yang telah disiapkan untuknya demi mengejar hasratnya pada ilmu pengetahuan alam di Universitas St. Petersburg. Langkah ini menandai titik balik penting dalam hidupnya. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Imperial Medical Academy, lulus pada tahun 1879. Selama masa ini, penelitiannya disertasinya tentang saraf jantung mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam fisiologi eksperimental. Penelitian fisiologi pencernaan pada tahun 1883 sampai 1904. Pada tahun 1890, ia menjadi profesor farmakologi. Ia memulai karirnya sebagai profesor farmakologi, membangun reputasi sebagai peneliti yang metodis dan inovatif. Profesor fisiologi pada tahun 1895. Kemudian ia diangkat menjadi profesor fisiologi, memungkinkannya untuk fokus pada area penelitian yang paling ia minati, yaitu sistem pencernaan. Kemudian ada eksperimen sistematis, melakukan serangkaian eksperimen sistematis pada kelenjar pencernaan hewan, khususnya anjing, dengan presisi luar biasa. Hadiah Nobel pada tahun 1904 atas penelitiannya yang monumental tentang fisiologi pencernaan. Pavlov dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Penemuan refleks terkondisi. Selama penelitian pencernaannya, Pavlov mengamati fenomena tak terduga yang ia sebut sekresi psikis, yang anjing-anjing percobaannya memulai mengeluarkan air liur bahkan sebelum makanan disajikan, hanya dengan melihat penjaga atau mendengar langkah kaki mereka. Pengamatan ini memicu minat Pavlov pada pembelajaran asosiatif. Ia mulai merancang eksperimen untuk memahami bagaimana anjing belajar mengasosiasikan stimulus netral dengan makanan, yang menjadi dasar pengembangan konsep berkondisikan klasik yang revolusioner. Teori pengkondisian klasik pada tahun 1900-an. Stimulus netral. Bel awalnya adalah stimulus netral yang tidak menimbulkan respon air liur. Respon terkondisi. Setelah beberapa kali pengulangan, bel atau sekarang stimulus terkondisi sendiri cukup untuk memicu air liur. Respon terkondisi. Stimulus tak terkondisi makanan
adalah stimulus tak terkondisi yang secara alami menyebabkan air liur atau respon tak terkondisi. Pengasosiasian. Bel dibunyikan berulang kali sesaat sebelum makan disajikan. Model ini menjadi dasar bagi banyak teori perilaku dan pembelajaran selanjutnya. Eksplorasi sistem saraf lebih lanjut. Tipe sistem saraf. Pavlov memperluas penelitiannya untuk mempelajari bagaimana tipe saraf yang berbeda mempengaruhi respon pengkondisian pada individu. Eksitasi dan inhibisi. Menganalisis proses eksitasi atau aktivitas dan inhibisi penghambatan pada konteks cerebral, menunjukkan peran kompleksnya dalam perilaku. Aplikasi pada manusia. Pavlov mulai mengaplikasikan prinsip-prinsipnya pada perilaku manusia, termasuk dalam konteks psikiatri, membuka jalan bagi pendekatan terapeutik baru. Fungsi otak. Penelitiannya memberikan wawasan ekstensi tentang fungsi otak dan bagaimana pengalaman membentuk respon neural. Tantangan dan pengakuan global menghadapi era perubahan. Pavlov hidup melalui periode yang penuh gejolak di Rusia, termasuk revolusi dan perang. Meskipun kondisi politik dan sosial tidak stabil, ia berhasil menjaga kelangsungan penelitiannya. Yang menarik, pemerintah Soviet, termasuk Stalin, sangat menghargai kontribusi ilmiah Pavlov dan memberinya dukungan finansial, serta sumber daya untuk melanjutkan penelitian yang krusial. Karya-karya dipublikasikan secara luas dan diterjemahkan ke banyak bahasa, memastikan pengakuan global atas kontribusi ilmiahnya yang luar biasa. Tahun-tahun terakhir dan kematian. Yang pertama, terus meneliti. Pavlov tetap aktif dalam penelitiannya hingga usia senja, menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, ia diangkat sebagai Direktur Institut Fisiologi USSR pada tahun 1934. Sebagai Direktur Institut Fisiologi USSR, sebuah posisi yang menunjukkan statusnya sebagai otoritas termuka di bidangnya. Yang ketiga, ia meninggal dunia. Ivan Pavlovich Pavlov meninggal dunia pada tahun 27 Februari 1936 di legendaris sekarang St. Petersburg, Rusia pada usia 86 tahun. Yang keempat, tempat peristirahatan terakhir. Ia dimakamkan di pemakaman Volkovo di St. Petersburg, tempat banyak tokoh intelektual dan seniman Rusia lainnya beristirahat. Saat Ivan Pavlov meninggal, ia masih meninggalkan warisan. Ivan Pavlov diakui salah satu pendiri disiplin ilmu fisiologi perilaku, menjembatani kesenjangan antara biologi dan psikologi. Karyanya memiliki pengaruh mendalam dalam psikologi, khususnya behaviorisme, dan juga neuroscience modern. Metodologi eksperimennya yang diteliti dan sistematis menetapkan standar tinggi untuk penelitian ilmiah, dan konsep pengkondisian klasiknya tetap menjadi salah satu pilar utama dalam memahami kita tentang pembelajaran dan perilaku yang terus dipelajari dan diterapkan hingga hari ini.